Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Apria Putri. Pembahasan kali ini kita akan membahas konsep networking models. Materi yang akan dibahas 9 networking model, 10 TCP/IP model, 11 TCP/IP model application layer, 12 TCP/IP transport layer, 13 TCP/IP network layer, 14 TCP/IP data link dan physical layer, 15 encapsulation dan decapsulation, 16 OSI model. Nah, ketika kita berbincang dengan networking model, maka ini sangat identik dengan yang namanya jaringan komputer. Kita mengetahui bahwasannya jaringan komputer mengacu pada perangkat komputer yang saling terhubung dan dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu dengan yang lainnya. Nah, langkah yang tepat untuk memasuki pembelajaran administrasi jaringan seperti pada vendor apapun itu. Jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Jadi, networking model adalah suatu aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan perangkat komputasi dapat saling terhubung dan komunikasi. Nah, kita lihat di sini ada OSI model, ada TCP/IP model. OSI model dibuat oleh International Organization for Standardization ISO. Yang kedua ada TCP/IP model dibuat oleh US Department of Defense DoD. Dan untuk saat ini yang paling familiar atau sering digunakan adalah konsep dari TCP/IP model. Meskipun OSI model lebih sering dipakai untuk media pembelajaran, akan tetapi tujuan dari keduanya sama, yaitu untuk terkoneksinya antar vendor. Jadi, setelah Open Networking Vendor muncul dan tersedia, maka setiap vendor dapat berkomunikasi. Sekarang kita akan membahas TCP/IP model. TCP/IP model adalah salah satu networking yang tersedia saat ini. Setelah Open Networking model lahir, maka setiap vendor bisa saling komunikasi karena menggunakan jenis networking yang sama. Jadi, TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer, utama yang berbeda network, itu bisa saling komunikasi untuk membantu dalam memahami setiap network model itu dipecahkan menjadi dua kecil yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi, TCP/IP model terdiri dari 4 layer. Namun, penerapan dalam real network TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi 5 layer. Nah, dibacanya dari bawah. Layer ke-1, layer kedua, layer ketiga, layer keempat. Layer ke-1 network access, layer kedua internet, layer ketiga transport, layer keempat application. Ada juga yang layer 5. Layer ke-1 physical, layer kedua data link, layer ketiga network, layer keempat transport, layer ke-5 application. TCP/IP application layer. Jaringan komputer merupakan sistem yang cukup kompleks dan saling terhubung satu sama lain. Kompleksitas tersebut terlihat dari berbagai perangkat yang digunakan, media transmisi yang berhubungkan, hingga aplikasi yang berjalan di dalam jaringan tersebut. Selain itu, perangkat jaringan biasanya dibuat oleh vendor yang berbeda-beda. Misalnya, router board yang diproduksi oleh MikroTik maupun Cisco. Untuk aplikasi web browser ada yang dikembangkan oleh Google dan Mozilla, serta vendor lainnya. Karena banyaknya komponen yang terlibat, dibutuhkan sebuah model jaringan. Fungsi dari networking model adalah membagi dan mengelompokkan tugas-tugas dalam jaringan komputer agar lebih terstruktur dan mudah dipahami. Nah, di sini ada cara application layer. Caranya adalah dengan membuat beberapa lapisan fisik hingga non-fisiknya. Pada setiap lapisan terdapat kumpulan-kumpulan aturan yang harus diikuti oleh setiap komponen agar dapat saling berkomunikasi dengan komponen yang lainnya. Dengan demikian, dapat kita sederhanakan bahwa tujuan dibuatnya networking model adalah sebagai acuan aturan yang harus diikuti oleh pembuat perangkat vendor.
Di situ ada contohnya. Coba kita perhatikan dua buah model networking di atas. Dapat dilihat bahwa chaos networking sangat acak-acakan dan tidak teratur. Dan pada networking model, maka setiap fungsi jaringan komputer sudah berjalan dengan aturannya. Bukan hanya untuk vendor, kita juga sebagai pengguna lebih dimudahkan dalam memahami. Contoh application layer 1 HTTP. Protokol untuk membuka dan menampilkan website antara browser dan server. Versi amannya HTTPS. 2. VTP. Protokol untuk mengirim, upload, dan mengambil download file dari server. 3. SMTP. Protokol untuk mengirim email dan klien ke server atau antar server email. 4. POP3. Protokol untuk mengambil email dan server dan menyimpannya di perangkat. Biasanya email terhapus dari server. 5. IMAP. Protokol untuk mengambil dan menyimpan email tetap tersimpan di server dan bisa diakses dari banyak perangkat. 6. DNS. Protokol yang menerjemahkan nama domain seperti google.com menjadi alamat IP. 7. SSH. Protokol untuk mengakses dan mengelola server dari jarak jauh secara aman terenkripsi. TCP/IP Transport Layer. Transport Layer adalah lapisan yang bertugas mengatur komunikasi data antar perangkat secara end-to-end. Perlu kamu ketahui bahwasannya aplikasi layer terdiri banyak contoh. Akan tetapi, jika di transport layer hanya ada dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Fungsinya, 1. Memecahkan dan menyusun kembali data, segmentasi dan reassembly. 2. Mengatur nomor port agar dapat sampai ke aplikasi benar. 3. Mengontrol aliran data agar tidak terlalu cepat. 4. Mendeteksi kesalahan dan mengatur koneksi. Pada lapisan ini terdapat protokol TCP, Transmission Control Protocol, dan UDP, User Datagram Protocol. Nah, mari kita bahas apa perbedaan TCP dan UDP. TCP adalah singkatan dari Transmission Control Protocol, yaitu protokol komunikasi pada jaringan komputer yang berfungsi mengatur mengirim data agar sampai dengan lengkap, berurutan, dan tanpa kesalahan. Sedangkan UDP adalah singkatan dari User Datagram Protocol, yaitu protokol komunikasi pada jaringan komputer yang berfungsi mengirimkan data dengan cepat tanpa memastikan apakah data tersebut sampai dengan lengkap atau berurutan. TCP IP Network Layer. Internet Protocol IP adalah protokol jaringan yang berfungsi untuk mengatur, mengalamatan, dan mengirim data dari satu perangkat ke perangkat lain melalui jaringan komputer atau internet. IP bekerja dengan cara memberikan alamat IP pada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan. Alamat ini digunakan agar data dapat dikirim ke tujuan yang benar. Data yang dikirim melalui IP disebut paket. Pada network layer, IP mempunyai dua peran utama, yaitu pengalamatan, addressing, dan perutean, routing. 1. Addressing, pengalamatan. Addressing adalah proses memberikan alamat unik kepada setiap perangkat dalam jaringan supaya perangkat tersebut dapat dikenali dan dapat berkomunikasi dengan perangkat lain. Alamat yang dipakai disebut IP address. IP address digunakan untuk menunjukkan perangkat asal pengirim data, perangkat tujuan menerima data. Tanpa adanya alamat IP, data tidak memiliki tujuan yang jelas, perangkat tidak bisa diidentifikasi di dalam jaringan. Contoh IP address 19.168.1.10 8.8.8.8. Jadi, pengalamatan berfungsi sebagai tanda pengenal setiap perangkat di jaringan, ibaratnya seperti alamat rumah pada sebuah surat. 2. Routing, perutean. Routing adalah proses penemuan jalan yang harus dilalui data agar bisa sampai ke alamat tujuan dengan benar. Jika pengalamatan adalah penentuan alamatnya, maka perutean adalah proses memilih jalurnya. Routing dilakukan oleh perangkat jaringan yang disebut router. Langkah kerja router: 1. Mengecek alamat IP tujuan.
2. Membandingkan dengan label rute. 3. Menentukan jalur selanjutnya. 4. Mengirimkan paket ke jalur tersebut. Routing memungkinkan data berpindah dari satu jaringan ke jaringan lain, bahkan hingga ke luar negeri. TCP/IP Data Link Layer. Data link layer dan physical layer merupakan dua lapisan terbawah dalam proses komunikasi jaringan yang saling berkaitan. Data link layer berperan dalam mengatur pengiriman data di dalam jaringan lokal LAN dengan mengubah data menjadi frame sebelum dikirimkan. Layer ini memastikan data dapat sampai ke perangkat tujuan dalam satu segmen jaringan dengan benar menggunakan MAC address sebagai alamat fisik. Selain itu, data link layer memiliki mekanisme mendeteksi kesalahan yang disebut VCS (Frame Check Sequence) untuk mengecek apakah terjadi kerusakan saat proses transmisi. Jika ditemukan kesalahan, frame akan dibuang karena tidak ada proses perbaikan pada layer ini. Sementara itu, physical layer merupakan lapisan paling bawah dalam model jaringan. Layer 1 pada OSI yang bertugas mengirimkan data dalam bentuk sinyal fisik melalui media transmisi seperti kabel atau gelombang. Layer ini hanya menangani bit 0 dan 1 serta mengatur bagaimana bit tersebut diubah menjadi sinyal listrik, cahaya, atau gelombang radio agar dapat dikirim ke perangkat lain. Physical layer tidak memahami isi data, alamat IP, maupun MAC address. Selanjutnya, encapsulation. Encapsulation adalah proses pembungkusan data saat dikirim melalui jaringan komputer. Setiap layer dalam model jaringan seperti OSI atau TCP/IP akan menambahkan informasi tertentu pada data sebelum dikirim ke layer di bawahnya. Proses ini bertujuan agar data bisa sampai ke tujuan dengan benar dan dapat dikenali oleh perangkat penerima. Bagaimana proses encapsulation terjadi? Misalnya saat kamu mengirim pesan melalui internet. Application layer. Data dibuat oleh aplikasi. Contoh, pesan dari browser atau chat. 2. Transport layer. Data ditambah informasi seperti nomor port dan dibungkus menjadi segmen TCP atau UDP. 3. Network layer ditambah IP address mengirim dan menerima lalu menjadi paket. 5. Data link layer ditambah MAC address dan VCS lalu menjadi frame. 6. Physical layer. Frame diubah menjadi bit 0 dan 1 dan dikirim sebagai sinyal. Selanjutnya, decapsulation. Decapsulation adalah proses membuka atau melepaskan pembungkasan data saat data diterima oleh perangkat tujuan dalam jaringan komputer. Jika encapsulation adalah proses pembungkus data dari layer ke atas ke bawah saat mengirim, maka decapsulation adalah kebalikannya, yaitu membuka data dari layer bawah ke atas saat menerima. Proses decapsulation. Physical layer menerima sinyal dan mengubahnya menjadi bit 0 dan 1. Data link layer mengecek frame dan melepas header trailer. Network layer mengecek IP address lalu melepas header IP. Transport layer mengecek port dan melepas header transport. Application layer data diterima dan dibaca oleh aplikasi. Intinya, data dibuka dari bawah ke atas sampai kembali ke bentuk aslinya. Tujuan decapsulation memastikan data diterima tanpa kesalahan, memeriksa alamat tujuan, mengembalikan data ke bentuk aslinya agar bisa dipahami oleh aplikasi. OSI model. Model Open System Interconnectors (OSI) adalah perangkat kerja konseptual yang mendatarisasi fungsi sistem komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan layer berbeda. Dikembangkan oleh ISO pada 1980. OSI model. Terdapat 2 open networking model yang familiar dan tersedia saat ini, yaitu ada yang namanya OSI model dan juga ada yang namanya TCP/IP model. Model Open System Interconnectors (OSI) adalah kerangka kerja konseptual yang mendatarisasi fungsi sistem komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan layer berbeda, dikembangkan oleh ISO pada 1984. Model ini membagi proses komunikasi data yang kompleks menjadi tahapan yang lebih kecil dan terkelola.
Berikut adalah 7 lapisan OSI model dari yang tertinggi dan terendah. Layer 7, application, antarmuka antara pengguna dan jaringan. Contoh HTTP, FTP, SMTP. Layer ke-6, presentation, mengubah, mengenkripsi, dan mengompresi data. Contoh SSL atau TLS, JPG. Layer 5, session, mengelola sesi koneksi, menjaga dan memutuskan koneksi. Layer 4, transport, mengatur aliran data, mendeteksi, memperbaiki kesalahan, dan menggunakan protokol TCP atau UDP. Layer 3, networks, menentukan rute terbaik, routing, dan menggunakan alamat IP. Layer kedua, data link, mengatur pengalamatan fisik, MAC address, dan deteksi kesalahan. Layer ke-1, physical, mengirim data mentah bit melalui media fisik, kabel, sinyal radio. Fungsi OSI model, mempermudah pemahaman proses jaringan, membantu troubleshooting mencari kesalahan jaringan, menjadi standar dalam pembuatan perangkat dan sistem jaringan. Jadi tujuannya agar berbagai perangkat jaringan dari vendor berbeda dapat saling terhubung dan berkomunikasi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.